Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Oke, di malam hari ini Pak Bombom sengaja ambil judul ya, hati yang sombong. Hati yang sombong sebenarnya terus hati yang sombong adalah akar dosa. Pak Bombom bikin hati yang sombong akar dosa. Singkat saja ya, akar dosa, hati yang sombong. Jadi malam hari ini nanti kita akan membahas dari dalam hati itu timbul kesombongan. Kesombongan itu yang membuat orang berdosa. Kalau kita berbicara hati, itu ada beberapa karakter yang keluar dari hati. Salah satunya yang paling parah itu adalah kesombongan, dan itu terjadi di hadapan anak-anak Tuhan semua. Dan itu perlu kita bahas malam hari ini, saya akan khotbahkan. Dan sebelumnya saya salam-salam dulu buat teman-teman semua dan pendengar setia dan pecinta sholat BM2 dan anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan salam buat anak-anak Tuhan yang selalu ada di dalam pelayanan sholat BM2 dan teman-teman semua pecinta sholat BM2. Yang pertama saya salam-salam dulu dari negara luar ya, Indonesia terakhir aja. Ya, Ibu Elita yang ada di Amerika Serikat, kemudian Ibu Ika yang ada di Amerika Serikat, Pak Raja Daud, terus siapa teman-teman yang ada di Amerika Serikat ya, semua dari California, semua di Washington, semua yang ada di Amerika Serikat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di Australia, ada Ibu Sylvia Iren yang ada di Australia beserta keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Swedia, Ibu Budi Hartedingsi, Shalom, selamat malam atau selamat sore di sana, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Pak Ian Tobing di Denmark, Shalom, selamat malam atau selamat sore di sana, atau selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Terus Pak Ian Payung ada di Norwegia, selamat malam, Bung Melo dan selamat malam. Kemudian di Jerman ada Ibu Dewi di Jerman, selamat malam. Dan ada di Belanda, Ibu Lenda CJWD, ya. Kemudian ada orang kasih isukan kepada Pak Bombom. Pak Bombom tidak salam-salam karena kami tidak memberi bantuan ya. Nanti tanya aja ya, yang saya sebut-sebut ini mereka ini kan tidak ya. Ya, ada beberapa bagian yang berikan. Tapi yang penting kalian WA ya di luar negeri sebut nama saja, nggak perlu nanti bilang Pak Bombom tidak sebut itu. Inilah anak-anak, bukan anak Tuhan ya, Kristen KTP ya. Biarlah mereka ya. Pak Bombom juga tidak peduli, semakin kita di atas, semakin orang banyak nggak suka ya. Kemudian Ibu Helen Walangitan, ya yang ada biasanya WA, dari orang Manado di Hong Kong, terus Ibu Nina yang ada di Taiwan, Tuhan Yesus berkati. Kemudian Ibu Vicky yang ada di Macau, Tuhan Yesus berkati. Kemudian di mana lagi? Ada Ibu Lolita, di mana Ibu Lolita? Di Malaysia ya. Terus Ibu Ina di Malaysia, Tuhan Yesus berkati. Dan di Singapura saya tak tahu siapa, kalau di Filipina kayaknya Pak Dedi ya, Pak Dedi di Filipina, Tuhan Yesus berkati. Terus yang di Pak Julius yang ada di Irlandia, Tuhan Yesus berkati. Dan di Inggris saya tidak tahu siapa namanya kemarin. Ada namanya saya lupa ya. Terus di mana itu? Terus saya suruh WA, nggak WA lagi. Dia pernah masuk di channel Pak Bombom satu kali ya. Terus di Jerman Ibu Dwi, Belanda ada Ibu Lis. Terus siapa lagi di Belanda? Ya CJWD Ibu Sarce. Siapa yang WA kemarin ya? Terus di Oma-Oma dong di Belanda. Ada di Taiwan, tapi saya lupa namanya. Tolong WA ke Pak Studio Kau. Pak Bombom lupa ya. Terus di Timur Leste,
Siapapun itu yang Pak Bobom tidak sebut nama, Tuhan berkati. Oh, di Taiwan, Ibu Murwati, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Terus Anas Malik, Muslim ya di Malaysia. Dan teman-teman semua yang ada di desa di Papua Barat, Papua, Pulau Maluku, Pulau Halmahera, Ternate, Tidore, pokoknya semua. Pulau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Pulau Madura, Pulau Bali, ada Pak Saniaya di sana, terus ada Asep Soriana, ada Aries, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Bandung, Banten. Nah, tadi Banten ada goncangan ya. Jakarta juga ya, tapi nggak apa-apa ya. Puji Tuhan semua baik-baik saja. Dan di Pulau Sumatera ada Pasiberani, Siagian, Simamora, Sianipa, Simanungkalit. Nah, mana lagi? Semua yang ada di Pulau Sumatera. Dan Pulau Kalimantan ada Pak Daud, pada banyak saya lupa lagi. Pak Daud Padang. Nah, Kalimantan. Dan teman-teman semua dari Kalimantan, Tuhan berkati. Terus ada yang dari Kalimantan tuh ya, Pak Bambom, sudah nggak pernah WA lagi, yang mau dibaptis tuh ya. Saya lupa ya. Ada dari Kalimantan mau minta dibaptis tuh, saya lupa namanya lagi. Tolong ya, kalau tahu, tolong WA ke Pak Bambom ya, sudah dapat gerejanya belum? Saya lupa ya. Terus yang di Sulawesi Selatan, khususnya orang Toraja, semua orang Toraja, orang Pangala, semua yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saya punya ipar yang ada di Manado. Ya, yang ada di Manado. Yang ada di Manado, keluarga Sumaranda, Joke Sumaranda, Agus Sumaranda, Kini, semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan keluarga Tomanung dari Sangir, keluarga besar Sangir yang ada di Sangir Talau, semua yang ada di Manado sampai di ujung seluruh dunia, khususnya orang Toraja, ada orang Manado, ada orang Sangir. Tuhan Yesus memberkati, ada orang baru, keluarga-keluarga ada orang, Dan semuanya anak-anak Tuhan, terutama Bapak Sibarani, Tuhan Yesus berkati, Bapak Sigian, ya, Yesus berkati, dan Laik Binsar Sagala, Pak Limbong, Bapak Penatua, terus kemudian Bos Ati, Pak Ati ya, yang mau sponsor ya. Sponsor apa? Enggak tahu sponsor apa. Ya, nanti saya kasih umumkan sebentar ya. Dan saya mau sampaikan bahwa nanti sholat ABM 2 yang mana disponsori oleh beberapa teman, termasuk Bapak Hamba, Bapak Penatua Pak Limbong, bahwa Pak Bombom nanti saya akan hubungi beberapa hamba Tuhan untuk jadi juri. Di siaran sholat ABM 2 kami akan memberikan apa ya, kemarin bilangnya, bukan pertandingan, apa ya, apa namanya, tolong diketikkan. Kemarin Pak Limbong bilang apa? Bukan kuis. Ya perlombaan, sejenis perlombaan khotbah selama 10 menit saja. Ya, siapa yang mau masuk tim khotbah ya, belajar khotbah selama 10 menit. Nanti dinilai oleh, nanti saya akan undang bapak-bapak pendeta, bapak gembala ya. Pak Bombom kan netral, nggak bisa itu. Nanti saya cari bapak hamba Tuhan, nanti yang bisa menilai anak-anak Tuhan yang mau khotbah. Nanti Pak Bombom konsultasi dengan teman-teman yang sering masuk ya di channel-channel, yang punya channel YouTube. Nanti anak-anak Tuhan yang mau siap, nanti kita cari siapa khotbah 10 menit saja ya. Tidak boleh diberikan kepada hamba Bapak Gembala atau pendeta, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti ikut pertandingan ini, nanti anak-anak Tuhan saja yang cinta, yang haus dan rindu akan firman Tuhan. Mereka harus belajar ya, belajar memberitakan firman. Nah, nanti juara satunya itu kayaknya mungkin, ya kalau dari mereka aja, dari sponsor, kalau mereka mau kasih 1 juta, 2 juta ya Tuhan. Pak Bom ya saja. Kalau Pak Bom ya ikut saja ya. Nanti anak-anak Tuhan yang menilai ya, dari pendeta-pendeta nanti menilai yang mau ikut khotbah. Ini usul dari Pak Limbong, dia sudah sampaikan kemarin menawarkan bahwa sekian juta gitu-gitu. Nah, nanti saya coba hubungi dengan
anak-anak Tuhan yang mau partisipasi untuk mengembangkan anak-anak pengkhotbah. Ya, jangan kita berapologet tapi tidak bisa berkhotbah. Ya, itu harus ya. Nanti bebas, ayatnya bebas, silakan mau apa pilih, nanti kita bikin hari 3 hari kan ya. Karena pasti peserta banyak. Nanti saya akan undang di WA studio kan sudah ada. Nanti siapa yang mau ini kirim KTP-nya biar kita tahu ya. Biasanya kan nanti kita kasih panggil tidak jelas. Nanti dari seberang lagi ya toh ganggu-ganggu ya. Kita harus nanti minta kalau mau daftar nanti foto KTP-nya. Tapi nama aslinya kami cuma panggil depan, marganya kami enggak, nama panjang enggak. Nanti tadi pakai nama depan aja, kita kasih taruh di channel ini untuk masing-masing khotbah. Nanti kita kasih link ke orang yang mau ikut, ya, mau ikut perlombaan. Oke, itu informasi dan saya lanjut dulu salam-salam buat Ibu Astuti, Ida Astuti, Ibu Sarce yang di Belanda ya. Terus kemudian Pak Otto Wong, terus Pak Santoso. Pak Santoso yang biasanya mendukung siaran Suara BEM 2, terima kasih banyak, terus berkati Bapak. Dan saya punya like Binsar Sagala, termasuk tadi Pak Limbong, dan Pak Fibianus Kiatma, dan Charlie Maruli. Gak tahu Pak Charlie Maruli di mana ya, gak pernah WA. Saya WA coba ya. Apa kesehatannya kurang terganggu? Minta maaf ya, gak pernah ada kabar. Atau mungkin ada pekerjaan yang jauh daripada signal. Gak tahu ya signalnya mungkin gimana ya. Dan Pak Maro, Rizky Jordan, dan Ibu Nelly aja saya bilang. Ibu Grace Nelly, saya nggak usah sebut, saya lanjut ya. Terus Pak Inyoman Gede, terima kasih, Tuhan berkati. Febrianto, Pak Derson, Pak Cim Kiat, kemudian terima kasih buat Bapak Firman Bambang Adrianto dan Pak Sudi Parwiati ya, iya Pak Sudi dan Ibu Sudi Parwiati Jambi, terus Pak Andi Kristin, terus Pak Cho Ciong Hiat dan Ibu Heni Yuliana dan beberapa teman semua terus berkati dan teman-teman semua di live chat ya. Satu persatu teman-teman saya belum sebut namanya, minta maaf, terus berkati. Dan semua anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan Sholat BEM 2, terima kasih banyak atas membantu para hamba di dalam tim Sholat BEM 2. Terima kasih banyak, terus berkati. Dan ingat, saya kembalikan lagi bahwa tim Sholat BEM 2, siaran Sholat BEM 2, kita akan bikin perlombaan khotbah. Ya, perlombaan khotbah bukan apa, tapi kita ajar untuk anak-anak Tuhan bisa. Siapa tahu ada yang punya cita-cita. Mau anak-anak juga bisa, yang umur berapa, apa, ikut aja nggak apa-apa. Ya. Nanti hadiahnya nanti kita kasih jurinya minimal 2 pendeta ya. Nanti saya panggil bapak-bapak pendeta yang bisa menilai. Kami nggak bisa, karena ini nggak bisa dinilai dari juri sembarang ya, harus sama Mbak Tuhan yang profesional ya, yang bisa menilai cara khotbah anak-anak Tuhan yang mau belajar dan memberitakan firman Tuhan dengan semangat ya, dengan buah-buah api yang menyala berkobar-kobar. Oh, haleluya. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama baca firman Tuhan. Ya, kita akan baca, tapi sebelum kita baca seperti biasa, kita minta tuntunan Roh Kudus, biarlah firman Tuhan ini kita semua dapat menerima dan semua anak-anak Tuhan. Nanti kalau kita baca di Samuel yang bukan katakan demikian firman Tuhan, ada anak Tuhan katakan, kitab Mazmur itu bukan firman Tuhan, itu cuma kata-kata Daud. Ini anak Tuhan orang Kristen. Amsal juga bukan. Paulus juga bukan. Itu bukan firman Tuhan kata Paulus. Apakah orang dari seberang? Tidak. Nah. Ya, semoga dia bisa berubah ya. Ya, biarkanlah.
Sangat disayangkan ya. Maunya ada tulis demikian firman Tuhan. Berarti dia tidak percaya rasul maupun nabi. Dia lebih percaya dirinya, dia lebih hebat daripada rasul dan nabi ya. Tapi itulah. Untuk itu judul malam hari ini saya sudah siapkan memang. Saya buat judul hati sombong. Hati yang sombong adalah akar dosa. Salah satu dalam hati yang busuk di dalam hati kita, itu salah satu adalah kesombongan. Tapi kita akan membaca sebagai firman Tuhan. Untuk itu anak-anak Tuhan siapkan Alkitab, siapkan hati, siapkan bolpen, siap tulis, dan kita semua belajar. Dan anak-anak Tuhan yang sakit, mari kita bersama-sama, yang sehat, yang diberikan punya hikmat, kita topang tangan untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit, baik itu anak-anak Tuhan yang mengalami sakit sampai detik ini juga ada laporan di WA ya, yang masih koma, kita berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan Yesus berperkara dalam hidup mereka dan kita semua saling mendukung dalam pelayanan anak-anak Tuhan. Kita semua harus saling memberkati. Cukup kita mengingatkan saja, tapi kita memberkati satu sama lain. Dan kemarin agak heboh trending ya. Sebenarnya barang itu saya nggak mau kasih tahu. Memang sih, jangan kita percaya sama ramalan. Tidak. Di dalam Alkitab itu, anak-anak Tuhan saya belum kasih tahu ya. Jadi Alkitab itu mengajar kita untuk mengetahui teguran supaya kita bisa tahu bahwa kita ini, tapi biasanya pas, ya pas. Dari ayat firman ini ketemu dengan ayat firman ini, kita lihat dengan kalender, kita lihat dengan kalender bulan, kita patokan di situ, bukan ramalan. Supaya kita bisa tahu, oh kalau kita orangnya sifat buruk, berarti kita harus berubah. Untuk itu kita rajin baca Alkitab. Bukan kita mau meramal, nggak bisa. Anak Tuhan nggak boleh meramal, bernubuat. Ya, ada orang Kristen nggak tahu bernubuat itu apa. Ya. Kalau kita bilang meramal itu berbeda. Oh, kamu orang yang berbeda. Orang bernubuat. Saya percaya hidup saya ke depan akan berubah. Saya percaya dengan saya melakukan ini, hidup saya mengalami ini. Itu bernubuat, bukan meramal. Meramal itu, oh besok saya tanpa kerja saja, saya bisa dapat itu bangunan sana. Aneh kan, itu meramal bodoh-bodoh. Bernubuat itu, kita hari ini yang sifat kita yang jelek, kita rubah. Saya pasti besok saya dimenangkan dan besok saya pasti meraih cita-cita saya. Itu bernubuat. Bukan meramal, karena ada dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Jadi orang Kristen yang benar-benar tidak mengerti kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan bahasa roh aja. Ingat ada 9 kepenuhan Roh Kudus ya. Dan seberang orang-orang saya bilang itu tidak tahu karena mereka itu nggak percaya. Ada orang Kristen dari lahir sudah Kristen sampai sekarang udah umur usia lanjut lah. Ya, dia nggak percaya. Nubuat itu nggak ada, nggak ngerti orang kepenuhan Roh Kudus, dia nggak tahu. Dia cuma tahu bahwa kitab Mazmur itu Mazmur Daud, itu bukan firman Tuhan, kata Daud. Ya. Amsal, Esra, apa yang Yeskel bicara, kecuali kalau Yeskel bicara ada firman Tuhan, baru itu firman Tuhan. Yesaya juga begitu. Kalau ada kata demikian firman Tuhan, Allah berfirman, baru percaya. Kalau kata-kata Yeskel itu bukan firman Tuhan. Kalau begitu Anda buka kitab Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, mulai dari Korintus, Filipi, Efesus, Galatia. Jadi anak Tuhan jangan sombong ya. Biasanya saya kontrol. Kalau orang bilang saya belajar, tapi kalau sudah salah saya protes. Tadi pagi kan saya sudah nonton. Kalau ada orang sudah melenceng, saya ikut. Kalau sudah melenceng, saya enggak, bukan begitu. Itu kalau Bapak pendapat terserah, kalau saya tidak. Saya nggak mau ikut lah. Kalau orang salah, saya nggak mau ikut. Kalau menurut saya salah, saya nggak mau ikut. Tapi kalau menurut dia, saya nggak mungkin suruh dia ikut saya. Nggak mau. Masing-masing tuh cari kehidupan. Kalau orang jadi pengajar begitu, kita masing-masing cari kehidupan. Tapi kalau mengajar di channel saya nggak mau, saya potong, saya cut. Nanti dia buka channel sendiri, toh. Nah, contoh orang yang bilang Mazmur bukan firman Tuhan, itu kata Daud. Anda buka channel saja sendiri, cari hamba Tuhan yang hebat, ya, baru nanti undang saya, baru kasih berdialog sama
Anda punya hamba Tuhan yang Anda banggakan. Mungkin Erastus kah, minta maaf. Atau TB Joshua Tewu kah. Ya. Atau hamba-hamba Tuhan yang bukan Trinitas kah. Kasih dialog sama Pak Bobo apa-apa. Nanti saya mewakili hamba Tuhan Trinitas. Oke, anak-anak Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita baca firman Tuhan. Mari. Bapa, kami tak henti-hentinya datang kepadamu dan kami semua mengucap syukur atas kehidupan kami, penyertaan Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mulai dari pagi hari Tuhan hingga saat ini, yang mana Tuhan telah membangunkan kami, hingga kami boleh mendapatkan tubuh yang sehat, kekuatan, perlindungan, hingga tadi pagi kami boleh melangkahkan kaki kami ke tempat kerja kami masing-masing, hingga saat ini kami mungkin masih bekerja dan belum pulang. Tuhan Yesus jaga kami, memberkati kami. Lindungi keluarga kami yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Pagari rumah kami dengan kuasa Roh-Mu. Lindungi keluarga kami dari orang-orang jahat, kuasa roh jahat. Bapa, hingga nanti kami akan pulang, Tuhan Yesus tuntun kehidupan kami, langkah kaki kami, hingga kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapak yang Kau berkati kami, sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada kami, pekerjaan kami, baik sebagai TNI Polri, pedagang, swasta, apapun pekerjaan swasta kami, Tuhan Yesus memberkati. Pegawai negeri, Tuhan Yesus memberkati. Dokter, suster, bidan, mantri, Tuhan Yesus memberkati. Petani, nelayan, supir taksi, ojek, pekerjaan apapun, sampai tukang sapu, tukang parkir, Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami di dalam dunia ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di malam hari ini, kami datang dengan rendah hati. Kami tahu dosa kami yang menghalangi untuk kami menerima firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, ampunilah segala akan dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, berkati kami, ampunilah dosa kami. Biar pada waktu kami membaca sebagian firman kebenaran-Mu, kami boleh menerima berkat damai sejahtera dan menjadi anak-anak terang. Dan kami boleh menabur benih-benih firman Tuhan kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami. Biarlah mereka boleh menerima firman kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami tubuh lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dengan darah-Mu yang kudus, dengan kuasa bilur-Mu, Tuhan Yesus jamah mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Kami percaya Bapak, sakit penyakit ini bukan datang daripada apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya sakit penyakit yang kami alami ini datang dari segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa roh. Sakit penyakit datang karena kami bal. Kami melawan perintah-Mu Tuhan. Kami melakukan kejahatan. Kami melakukan dosa. Sehingga kami buka jalan buat kuasa kegelapan masuk ke tubuh kami. Untuk itu Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus, sucikan kami. Kuduskan kami. Dalam nama Yesus. Segala kuasa penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus angkat penyakit-penyakit ini dalam tubuh kami semua. Saudara-saudara yang membutuhkan. Kami percaya Bapa, di malam hari ini kami telah sembuh dengan iman. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu. Kau berfirman dalam Yeremia 33. Berserulah kepada Tuhan. Maka kami semua berseru. Kami percaya Bapa, di malam hari ini kami semua berseru dan memohon pada Kau berkata dalam Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan
sembuh. Selamatkanlah aku Tuhan, maka aku akan selamat. Kami percaya Tuhan di malam hari ini, anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran secara langsung maupun secara ulang, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami telah sembuh dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami telah sembuh. Bapak, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang mengalami wujud perceraian. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sangat memiliki perceraian. Untuk itu Tuhan, damaikan anak-anak-Mu yang mengalami di ujung tanduk perceraian. Biarlah mereka penuh dengan damai sejahtera dan penuh kasih sayang, seperti Engkau mengajarkan kami. Hari ini aku mengajar kalian untuk saling mengasihi, dan kami selalu rendah hati, menghargai satu sama lain, saling mencintai sesama kami manusia. Berkata dalam Yohanes 13 ayat 34. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak yang mengalami goncangan karena orang tua pertengkaran di dalam rumah tangga. Kami berdoa Tuhan Yesus, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada anak-anak yang di malam hari, ibu-ibu janda yang sudah tidak bekerja, yang hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sampai saat ini belum mencicipi sesuap nasi. Anak-anak Tuhan, orang-orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, hanya mengharapkan belas kasihan dari anak-anak Tuhan yang Engkau berkati. Tuhan Yesus memberkati mereka, hingga mereka memperoleh berkat sesuai yang Engkau berikan berkat kepada kami semua. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang jauh, yang ada di pelosok Indonesia ataupun di seluruh dunia, hingga saat ini yang belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kepada tim Solata BN2, Pak King David beserta keluarga, anak-anak mereka. Tuhan Yesus memberkati. Pak Mordekai beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Lidra beserta keluarga, anak-anak cucu, Tuhan Yesus berkati. Bu Sofiatul, Tuhan Yesus berkati. Pak Marman, Pak Diki sendiri, Pak Timoti, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Abre, Tuhan Yesus berkati. Ibu Atimena, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati anak Tuhan yang selalu memuji dan memberitakan firman-Mu di channel YouTube. Saudara Rudi Yohanes, Tuhan Yesus memberkati. Berikanlah dia kekuatan, kesehatan, umur panjang. Saya percaya Tuhan di malam hari ini, apa yang saudara kami mengalami, terutama saudara kami, Rudi Yohanes, kuatkan dia Tuhan. Berikanlah dia kekuatan, kesehatan, terutama yang mengalami kekurangan di dalam penyakitnya. Tapi saya percaya dalam nama Yesus di malam hari ini dia telah sembuh 100%. Saya percaya Tuhan. Karena dia selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saya percaya saudara kami, Tuhan Yesus memberkati dia. Sembuhkanlah dia Tuhan. Dari ketergantungan obat yang dia pakai. Saya percaya Tuhan dalam nama Yesus. Malam hari ini dia telah sembuh. Saya percaya. Tuhan Yesus, Kau berkata dalam Yohanes 14 ayat 14. Jikalau aku meminta dengan menyebut nama-Mu, Engkau pasti melakukannya. Tuhan, hamba-Mu selalu yakin dan percaya. Hamba-Mu selalu memohon padamu. Engkau selalu memberikan kepada hamba-Mu apa yang hamba-Mu minta Tuhan. Hamba-Mu tak pernah minta apa-apa. Hamba-Mu hanya memohon Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang Engkau pakai di dalam memberitakan firman kebenaran-Mu.
baik secara langsung atau dalam dunia YouTube. Kami tidak mencari apapun Tuhan. Kami hanya mencari jiwa-jiwa, memperkuat keimanan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati saudara-saudara anak Kristen, Ibu Wati Mena yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara apologet kami, hamba-hamba Tuhan yang di malam hari ini, yang mengalami sakit, Tuhan Yesus memberkati. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai oleh-Mu Tuhan sampai Engkau memanggil kami. Kami tidak lebih mencari apa Tuhan, hanya kami mencari upah kami Tuhan di kerajaan surga yang Engkau telah janjikan. Engkau telah memberikan kami hikmat, berbagai macam hikmat. Untuk itu Tuhan, talenta kami, kelebihan kami, inilah kami berikan Tuhan untuk melayani Engkau. Kami tahu Tuhan, iblis selalu mau mengambil hikmat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa bilik-bilik kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kami anak-anak Tuhan tetap bersatu. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, Bapak Gembala, kami bersatu, memperkuat Tuhan keimanan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan, selama kehidupan kami dalam melayani-Mu Tuhan, kami selalu terjang oleh berbagai badai untuk memisahkan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan Yesus, Kau juga berkati tangan-tangan anak-anak Tuhan yang mau melayani. Di dalam pelayanan Sholat BEM 2. Tuhan Yesus memberkati mereka. Ganti dengan berlipat-lipat apa yang mereka berikan Tuhan. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkau yang sumber berkat dari segala berkat. Engkau yang bisa melihat anak-anak Tuhan, baik sebagai opa, oma, istri, suami, anak-anak cucu. Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka. Penuh damai sejahtera dengan sukacita. Biarlah kami semua apa yang Tuhan berikan kepada kami. Talenta, hikmat, buah-buah yang baik Tuhan. Menjadi pohon yang baik. Biar kami boleh berbuah, kami berikan. Kami takut Tuhan, Engkau yang memberi. Dan Engkau pula yang mengambil. Kami hanya bisa memberikan apa yang terbaik sesuai keinginan-Mu Tuhan. Bukan keinginan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, apabila ada kekurangan Tuhan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ketoklah hati kami, biar kami bisa berbuah. Jangan biarkan kami Tuhan lepas dari tangan-Mu Tuhan. Dekatkan kami kepada-Mu Tuhan, pakailah kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Sampai nafas Engkau mengambil nafas kami Tuhan. Semua permasalahan dalam dunia ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati juga siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Jaringan internet Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan. Siaran Sholat BEM 2 ini Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan. Pakai teman-teman kami, saudara-saudara kami. Untuk melayani Engkau Tuhan. Izinkan kami Tuhan. Boleh kami melakukan apa sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Untuk menyalurkan. Dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua percaya katakan, amin.